ketika ada ulama yang kemudian bertanya, Pak, pada ngapain itu? Dalam mimpinya dia tanya, dia lihat orang-orang pada nutur di atas kubur yang itu. Apa yang dituturin? Kemudian kata dia, ini kami sedang nutur doa yang dibacakan oleh ahli keluarga yang masih hidup. Ada seorang yang duduk aja dia menyantai, kagak ikut nutur. Rupanya itu yang punya pundul. Nah dia mah kagak ikut nutur tuh, nyantai aja dia mah. Kemudian ditanya, Pak, yang lain pada nutur, Bapak diam baik nyantai, emang Bapak nggak butuh? Saya mah punya paket khusus COD. Ayo ibu COD mulu. Saya mah punya paket khusus. Apa paket khususnya? Anak saya tiap hari rajin doain saya. Jadi saya mah nggak perlu mungut-mungut begitu. Saya mau udah dapat jatah khusus dari anak-anak saya. Ngapain saya ngikut nutur? Saya mau udah dibungkus tuh. Bagus bungkusannya juga. Itu karena memang anaknya rajin mendoakan orang tuanya, sehingga dia nggak perlu nutur-nutur kayak orang lain, karena dia mah sudah dapat jatah khusus tuh, paket kilat yang antar malaikat. Lah kalau yang antar kurir mah bisa nyasar, Pak. Iya, ya saya sering tuh antara Ahmad Sofyan dan Ari Ahmad tuh, Ahmad juga sono ada sering ketuker tuh. Iya, kadang-kadang dia dodolnya sudah makan, kayak punya dia ternyata. Lah kurirnya orang sering nyasar. Nah ini mah kurirnya adalah malaikat, lah paket khusus. Sehingga saya nggak perlu nutur-nutur kayak orang. Tuh, saya mau udah dapat tiap malam, bukan hanya malam Jumat doang, seminggu sekali kirimannya tiap hari itu. Anak saya habis sholat enggak pernah lupa, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaykhina wali huwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tiap hari saya dapat jatah. Nah disinilah makanya ya mudah-mudahan kita juga nanti dapat paket-paket khusus begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Emang sudah sunnatullah. Yang namanya sunnatullah itu nggak bisa ditahan oleh manusia. Maka kata Nabi, ada 4 yang bakal dirampas dari kita nih Pak. Yang namanya dirampas kan berarti kita kadang-kadang orang rela. Ya dirampas namanya juga. Iya. Kata kreditan dirampas. 4 yang akan dirampas dalam hidup kita nih, dari dunia sampai akhirat. Yang pertama akan dirampas adalah ruh. Ruh kita akan dirampas. Siapa yang merampas? Ya malaikat yang merampas. 40 hari kita belum mati, malaikat mau udah tahu nih calon mati, keluyuran baik, kondangan, nonton bola, olahraga. Padahal calon mati itu lagi tawa-tawa baik. Iya, selfie lagi begini. Padahal mau mati. Iya, pada 40 hari itu lagi ngabisin jatahnya. Jatah rezeki, jatah nafas dan segala macam itu sudah ngabisin begitu. Makanya kita baru terbaca setelah dia nggak ada. Pantesan kemarin di Cece ngajak gua moto, biasanya mau orang. Iya kan tipe begitu ada 3 Pak. Ada husnul khatimah yang umum, ada husnul khatimah yang khusus, ada husnul khatimah yang istimewa.
Husnul khotimah yang umum ya kayak tadi, orangnya udah meninggal baru kita ingat, oh iya pantesan si anu kemarin begitu gitu. Itu namanya husnul khotimah yang umum. Kita tahunya setelah dia kagak ada. Ya aturan mah kemarin tuh kan, aturan mah kemarin gua longok dia sakit, sekarang mah keburu dia mati gua belum sempat ngelongok gitu. Itu namanya husnul khotimah yang umum. Ada husnul khotimah yang khusus. Mana diantaranya? Diantaranya contohnya adalah Imam Al-Ghazali. Hari Senin pagi-pagi dia udah pergi mandi tuh, dia rapihin badannya, kain kapan zohor dia gelar, dia pakai dewe, dia pakai dia sendiri tuh, dibersihin semuanya pakai. Tinggal apa? Tinggal mukanya. Dia mesen sama Imam Ahmad adeknya, entar habis asar tutupin ya muka saya gitu. Coba bapak begitu. Jadi oleh sebab itu, nah itu mah khusus. Nah yang istimewa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 bulan sebelum beliau meninggal udah tahu dia. Ketika turun surat Idza Nasrullahi wal fath, lalu Nabi nanya, sahabat ada yang bisa nggak apa tafsiran daripada surat ini? Hanya Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas yang menafsirkan itu. Saya tahu Rasul, karena Ibnu Abbas usia 9 tahun, mulutnya diludahi oleh Nabi, didoain Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Tuh diludahin Nabi. Coba kita yang ludahin. Saya jadi kanker, Pak. Akhirnya kata ke Ibnu Abbas, ya Rasulullah, saya tahu surat ini turun menunjukkan bahwa sebentar lagi engkau ala intaqala, pindah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, 3 bulan setelah ayat surat itu turun, Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya husnul khotimah istimewa. Maka roh akan dirampas oleh malaikat. Bahkan kalau orang yang banyak berbuat dosa, dia orang kafir, malaikat juga gemes. Ahridu anfusakum, warin kagak ruh. Warin, ayo warin sekarang gitu. Udah kagak nggak bisa, udah nego udah kagak bisa. Bagaimana itu orang malaikat juga udah doyan duit. Nah kalau dia jualan duit bisa kita nego. Malaikat, ada tanah saya dikit lagi no belakang. Tunda dah kira-kira sebulan lagi mah tuh ada. Kalau malaikat doyan. Kalau ada yang duit tugas pokoknya nggak bisa ditunda, dirampas. Malaikat bawa ruh kita. Yang kedua adalah yang akan dirampas dari kita adalah badan kita. Oleh siapa? Cacing tanah. Cacing tanah akan merampas badan kita. Begitu kita dimasukkan ke dalam kubur kan sudah nggak ada apa-apanya, udah nggak berguna. Badan pun tak berdaya, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Kayaknya udah gak ada gunanya, Pak. Kita tidur di spring bed, mati di situ. Pada spring bed kita yang utang, kita yang nyari duitnya. Kata bini kita sama orang tetangganya, Pak, turunin Pak, turunin, jangan di situ, turunin tuh kan. Kurang ajar bener kan? Iya. Pada tempat tidur kita taruh sana buruan baik udah. Maka begitu masuk ke dalam tanah, udah jadi santapan cacing tanah. Udah.
Makanya para ulama-ulama tasawuf mengatakan nggak masalah kalau badan kita nih hancur dimakan oleh belatung, tapi niatkan supaya kita bersedekah terakhir kali dengan belatung. Kenapa? Apa yang dimakan oleh belatung dari badan kita kan jadi sedekah. Niatnya begitu sehingga akhirnya menjadi rizki bagi dia. Nabi Ayub alaihissalam ketika diberikan ujian oleh Allah, badannya hancur, kulitnya hancur, belatung nih Pak, pada jalan di badannya. Kemudian setiap belatung itu jatuh, diangkat lagi, ditaruh lagi. Makan rezeki dari Allah. Itu dia ngomongnya. Segitunya. Ya. Maka begitu kita masuk ke alam kubur, udah jadi ana baituddin, kata kubur, saya adalah rumah belatung. Wa ana baitul wuhdah, saya adalah rumah sendiri. Dia dewek tua, gimana ngelawan? Coba. Hanya jasad para anbiya la takulul ardu, yang tidak akan dimakan oleh tanah. Enggak dimakan oleh tanah. Satu orang yang hafal Quran, badannya enggak bakal hancur. Dua, orang yang alim, dia mengamalkan ilmunya, dia tidak akan hancur badannya. Kemudian jasad para nabi. Tempo hari ada orang gali kubur. Kemudian begitu digali kuburnya, ternyata jasadnya masih utuh. Dia bukan ulama, dia bukan ustazah, dia bukan pengajar. Ditanya ini apa kebaikannya, ternyata kata tetangganya, Pak, ini mah dia waktu hidupnya dijadiin atau lakinya kawin lagi, dia ridho, maka akhirnya jasadnya utuh. Nah, ibu pengen utuh pakai jasad. Penonton. Kata ibu-ibu mendingan gua hancur badan gua. Cuman itu Bu, amalan dia cuman itu. Iya. Nah, oleh sebab itulah maka ini menjadi santapan cacing. Udah hancur jadi makanan cacing tanah. Dia mau cantik, dia mau ganteng, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Pokoknya dia mau gagah, dia mau kaya, udah nggak ada urusan. Pokoknya cacing tanah mah makan aja terus. Sehingga kemudian apa harganya diri kita. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, Malik ni Adam al-fakhr, fa inna awalahu nutfah wa akhirahu jibah wa ma bainahuma hamilun qadar. Kenapa manusia mesti jadi orang yang sombong? Kenapa dia jadi orang yang angkuh? Padahal di awal kejadian dia hanya terbuat dari nutfah. Tahu nutfah? Nutfah itu di nut tumpah. Ini maksudnya dari sperma. Itu dari manusia tuh asalnya cuma dari situ coba. Ya Allah, dibagi kok kadang-kadang orang mau. Awalnya dari situ, kemudian wa akhiruhu jibah, kemudian di ujungnya ya jadi bangke. Makanya bangke bahasa Arab itu jibah. Makanya jangan punya mobil jeep. Jadi bangke akhirnya tuh ujungnya begitu. Udah nggak ada yang mau, coba tinggal tahunya doang. Wa ma bainahuma hamilun qadar, kemana-mana kan bawa sepiteng. Ya kan, dalam perutnya coba. Secantik apapun lihat aja dalam perutnya. Tetap kotoran dalamnya mah. Muka doang dipoles cakep ganteng, tetap aja dalamnya mah isinya ada jengkol, ikan asin.
Begitu isinya. Jadi kenapa manusia harus merasa sombong? Karena memang cuma itu. Awalnya dari sperma yang gak ada harganya, nanti ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa kotoran. Ya segitu cuman manusia. Maka Allah betul kalau Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia di sisi Allah ya orang paling bertakwa. Cuman itu yang menjadi kelebihan kita di antara orang lain. Oleh sebab itulah maka badan kita bakal dirampas oleh cacing tanah. 3. Harta kita akan dirampas oleh ahli waris kita. Bagaimana mempertahankan? Bahkan kadang-kadang ada anak yang kurang ajar, bapaknya lagi sengap-sengap, bah itu rokok yang belah situ, pak itu catat saya ya pak ya. Akhirnya bapaknya udah jadi mati. Udah pokoknya kalau kita sudah mati memang siapa lagi yang bakal ngambil? Yang kita kumpulkan siang malam, yang kita kejar, yang kita beli, yang kita ambil, itu semuanya hanya akan menjadi milik ahli waris. Ya itu gua kalau ada warisannya, kalau ada itu gua. Ya minimal warisannya utang gitu aja dah. Ya harta punya ahli waris, kita mau senang atau tidak senang dengan anak kita, ya memang mereka sudah dapat jatahnya, memang sudah ada bagiannya, tetap jadi itu. Makanya Nabi mengatakan bersedekahlah ketika engkau sehat, ketika engkau masih hidup, ketika engkau memang masih menginginkan harta itu. Jangan sedekah nungguin mati dong. Dan kalau bapak mati, ada yang ono sedekahin ya dong ya. Kalau anaknya mau, bapak udah mati ini bodoh amat. Kalau anaknya ngerti lah, kalau kagak. Nah, maka ketika kita memang masih hidup, ketika kita memang masih sehat, ya sedekah yang kita bisa lakukan. Maka ayat Quran sudah ngingetin, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu sebelum datangnya kematian. Nanti kalau sudah mati, kita akan bilang sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, tunda saya bentaran aja, kasih saya waktu bentaran saja, saya mau sedekah dan jadi orang yang saleh. Kata malaikat, malah lupa ya. Mau balik kemana lu, rumah udah habis toh, dijualin anak, mobil juga begitu buat bayar utang lu. Nah mau balik kemana, biar balik juga kagak diterima sama keluarga. Ini baru kita nongol dalam di atas kubur aja udah dijejak lagi. Nah oleh sebab itulah maka nggak ada yang berharga, semuanya dirampas. Nah yang keempat yang akan dirampas oleh kita adalah amal soleh kita. Kalau kita punya hutang di dunia, baik hutang berupa perzaliman dengan orang atau hutang yang lain, makanya nanti Nabi mengatakan ada orang yang namanya muflis. Apa muflis? Bangkrut. Mafil fulus, kan fulus itu artinya duit, ya. Fulus itu duit. Bil fulus kullu sayin mulus, la bil fulus kullu sayin mampus. Dengan fulus mah segalanya lancar, mulus. Nanti ada orang-orang yang akan menjadi orang bangkrut. Kata sahabat, Rasul memang dia nggak bawa pahala puasa, memang dia nggak bawa pahala zakat, sholat. Kata Nabi, banyak pahala sholatnya, banyak pahala zakatnya, cuman waqad syatama hadza wa akala mala hadza wa syafaka dama hadza. Dia kadang-kadang caci maki orang, menghina orang, merendahkan orang,
kadang dia makan harta orang, kadang dia menumpahkan darah orang, maka nanti dia akan diminta bayar atas semua kejahatannya itu. Mungkin di dunia mah orang nggak berani buat nagih dia, nggak berani buat nagih dia, deketin juga orang berani, orang gelang baharnya gede bener. Enggak berani, tapi di hadapan Allah siapa yang tidak bisa dapat keadilan di hadapan Allah? Maka kata Nabi, waktu yang paling mengkhawatirkan kita nanti hari kiamat ketika kita hanya dengan Allah berdua, kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Maka kemudian nanti ada yang nagih tuh, ya Allah dulu dia tuh suka hina saya, saya mah diam bae, emang saya orang berani. Maka di dunia saya nggak bisa nagih, sekarang di akhirat ya Allah saya tagih dia. Ya Allah dulu dia suka ngambil harta saya ya Allah, maka sekarang dia harus bayar. Akhirnya bayar pakai pahala sholat. Lah kan duit orang punya. Nah ada yang mati bawa duit, kagak. Lo kain kapan aja ada kantongnya. Coba-coba Pak Amil bikin kantongnya. Pakai kantong depan 2, kantong belakang 2. Lah kagak ada, lah kagak bawa duit. Nah, orang Cina mati bawa duit. Iya, kita boleh nangis. Maka nanti bayarnya ya dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, itu buat bayar nanti akhirnya habis kan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi dainuhu. Apabila habis kebaikannya buat membayar hutang-hutangnya, maka bagaimana caranya? Maka akhirnya dosa-dosa orang dipikulkan kepadanya. Udah mikulin dosa orang lain, jadi boro-boro untung malah buntung. Pahala yang kita punya habis, dosa orang kita. Makanya ulama bilang begini, kalaupun ada orang, kita melihat ada orang berbuat dosa maksiat, mulut kita jangan kotor. Jangan mentang-mentang kita melihat ada orang-orang yang berbuat dosa lalu kita panggil, hei pezina, hei pemabok, hei penjudi. Nggak boleh. Makanya kenapa ulama banyak diam? Karena husnuzon kepada Allah. Orang yang hari ini banyak dosa, siapa tahu nanti jadi ahli surga. Orang yang hari ini banyak pahalanya, siapa tahu bangkrut di akhirat. Maka selalu banyak harapan kita di hadapan Allah Subhanahu. Benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Sayyidina Umar adalah orang yang tadinya paling benci kepada Rasul, tapi ujung-ujung akhir hidupnya dia meninggal, makamnya di samping Rasul, bahkan dia jual nama Nabi. Nah ini pentingnya kita punya orang dalam nih Pak. Nah pentingnya punya orang dalam, bukan di dunia doang punya orang dalam, di akhirat begitu. Contohnya satu, Sayyidina Umar. Begitu dia di dalam kubur, Sayyidina Ali, oh dengerin kira-kira bagaimana dia galak bener nih di waktu itu. Kira-kira malaikat berani orang-orang itu. Penasaran Sayyidina Ali, dengerin nama dia, dilihat Allah buka kasafnya, kemudian kelihatan malaikat 2 datang munkar wa nakir dengan wajah yang serem, dibentak sama dia. Enak-enakan datang wajah jelek-jelek begitu. Nih, kenalin. Sahabatnya kekasih Allah dong, bukan jual nama dia, nama Nabi dijual. Nama Nabi dijual. Ini saya proposal nih dari mana? Dari Pak Ustadz Yadi, padahal buat dia ngambil nama doa-doa. Kata Sayyidina Umar, ini saya sahabatnya kekasih Allah Rasulullah Muhammad. Besok nih kalau saya pesen ya, datang kepada orang mukmin, jangan rupanya dijelek-jelekin begitu, bikin orang iseng. Akhirnya menurut Sayyidina Ali, malaikat munkar wa nakir kalau datang kepada umat Nabi Muhammad rupanya biasa aja, enggak serem tuh. Berkat kemuliaan dia, berkah.
Jadi Nabi aja matinya, hidupnya manfaat, matinya manfaat, sama sahabat juga begitu. Dua, di antara contohnya adalah Habib Alawi Al-Haddad. Itu dia punya orang yang seneng sama dia. Pokoknya kalau dia datang, dia selalu ada bait-bait syair yang dia baca. Kemudian dia tahu Habib Alawi Al-Haddad bahwa ini orang cinta dengan saya karena dia adalah wali kutub, seorang wali. Kemudian tidak lama orang itu yang senang dan suka sama dia mati. Dia nganterin tuh Habib Alawi Al-Haddad, nganterin ke makamnya. Habis meninggal dia tungguin, dia duduk. Dia dengar suara dari malaikat nanya, "Marrobuka?" Apa jawabnya? Habib Alawi Al-Haddad. "Wa man nabiyuka?" Habib Alawi Al-Haddad. Wah, kaget kan dia, nama gua disebut-sebut. Nama gua disebut-sebut. Kaget dia. Ternyata jangan-jangan orang dibantai malaikat nih kalau begini mah. Orang jawabannya begitu, ditanya Marrobuka begitu jawabannya. Datang malaikat dari langit, kata malaikat dari langit kepada Munkar wa Nakir, bilang marhaban. Selamat datang wahai engkau pencinta Habib Alawi Al-Haddad. Silakan istirahat. Itu tujuan nama orang dalam tuh. Ya, punya koneksi. Makanya ziarah ke makam para aulia, duduk berzikir, tawasul, itu cara kita buat koneksi dengan mereka. Mbah Holil Bangkalan, ada seseorang di Surabaya, begitu dia mau meninggal mesen, nanti tolong yang talqin adalah Mbah Holil Bangkalan. Benar, begitu dia meninggal, Mbah Holil Bangkalan diparanin. Begitu diparanin cuma ngelongok di kubur, pulang. Nanti kalau mereka tanya, lu bilang aja saya rombongan Mbah Holil, gitu aja bilangnya. Gitu, udah gitu dia pergi, udah saya pamit, banyak acara saya di rumah. Pulang lagi, banyak urusan, cuman begitu doang. Pokoknya bilang begitu, ini rombongan saya gitu. Lah iya, rombongan siapa? Oh ini Ustaz Riyadus Shalihin rombongannya. Jadi oleh sebab itulah maka inilah kita koneksi, bangun koneksi nih. Makanya jangan anti dengan ilah hadrat, jangan anti, sebab kita sedang bangun jaringan itu. Atau dengan orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, orang-orang yang soleh, ya karena supaya kita innallaha la yarfa'u darajatal mu'min ilai wa in kanu dunahu fil amal. Allah akan naikkan derajat anak yang soleh dengan orang tuanya walaupun amalnya beda. Kenapa? Karena Allah ingin memuliakan orang tuanya. Amal kita dengan amal bapak kita pasti beda. Kalau orang tua kita adalah orang yang soleh, orang yang baik, sementara kita dikatakan soleh juga belum, baru pengen. Iya, sama sembahyang romannya orang kegetun. Oh, udah ama ngaji, apalagi alasan mulu. Iya, gerimis sedikit aja dia tangan dikeluarin. Hujan ini mah gua ngipilak tuh. Itu kan orang jadi ini ngaji. Iya, begitu ada dangdut mah dikit ini mah hujannya. Jalan ntar juga. Tapi kalau memang Allah yang muliakan orang tua kita, ya disamain akhirnya. Disamain derajatnya. Nah, kalau orang tua kita di surga kelas 3 misalnya, atau yang paling tinggi, lah kita juga ditarik ke sono. Nah inilah makanya berkahnya kita menjadikan kita dan orang-orang tua kita dan keturunan kita menjadi orang yang soleh. Di antaranya berkah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Makanya kita nih sekarang kan sedang mencatat cerita hidup kita sendiri.
orang-orang tua kita sudah punya catatannya sendiri. Ini kita lagi nyatet nih, orang tua kita sendiri, catatan untuk diri kita sendiri. Baik tidaknya ya tergantung apa yang sedang kita lakukan hari ini, sampai Allah berikan waktu ajal di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, tentu pada malam hari ini kita selain mendoakan orang-orang yang telah meninggalkan kita, karena tanpa adanya doa kita, mereka tentu akan banyak membutuhkan pahala dan doa. Yang kedua adalah tentu mengingatkan kita bahwa kita juga satu saat pasti akan menyusul. Makanya kalau kita ziarah kubur itu kan doanya, salamnya begitu, antum salibun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kalian duluan, kami nanti nyusul, gitu kan ngomongnya. Coba kalau diterjemahin orang pada mau ngomong begitu. Ya karena memang bahasa Arab yang mengikutin mbak udah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salibun atau sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kan kita doa begitu. Salam sejahtera untuk kalian wahai para penghuni kubur. Kalian duluan, kami insya Allah akan nyusul. Nah, coba kalau dia nanya kapan dong? Kapan dong? Lari urusannya. Jadi itulah makanya semuanya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kematian itu pun dari awal kita tidur ya memang belajar mati. Kan? Kita tidur belajar mati. Bahkan dulu kita main hom pimpa alaihum. Nah, hom pimpa alaihum itu artinya dari Tuhan balik ke Tuhan. Itu artinya mah. Tuh, gambreng artinya main. Ya main itu bagaimana nasib kan? Iya, bahasa Sanskerta, hom pimpa alaihum artinya dari Tuhan balik ke Tuhan. Ya sama kalau bahasa Arabnya innalillahi. Nah gitu, cuman bahasa Sanskerta kita dulu dah ngucapin begitu. Gambreng artinya hidup itu memang permainan. Kadang jatahnya begitu hidup dapatnya miskin, kadang jatahnya jadi orang kaya. Batasannya kalau 40 tahun masih miskin baik, berarti agak ada harapan kaya. Tapi kalau umur 40 tahun udah kaya, oh berarti ada harapan terus kaya gitu. Jadi oleh sebab itulah makanya usia 40 tahun itu menjadi ukuran bagi kita. Ya, makanya yang udah lewat 40 tahun lagi ngerasain. Ya, tinggal sisanya berapa gitu kan. Tapi berapapun yang memang Allah kasih ya tentunya ini adalah merupakan bagian daripada ketentuan yang harus kita jalani dengan pasrah dan tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira sekedar tazkirah pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.